Ya, pemirsa, persiapan terus dimatangkan jelang puncak KTT G20 di Bali. Lantas, langkah apa yang perlu dilakukan Indonesia demi menjaga keamanan selama perhelatan internasional ini berlangsung? Kita akan membahasnya dengan pengamat militer dan intelijen Ridwan Habib yang sudah bersama kami di Metro Siang kali ini. Selamat siang, Pak Ridwan. Sejumlah tamu negara sudah datang mulai dari kemarin bahkan sampai dengan saat ini. Kalau Anda menyoroti soal protap pengamanan Indonesia saat menyambut tamu dari negara lain, apa catatan yang Anda berikan? Selamat siang Mas Reno. Saya kira dari persiapan sudah sangat baik ya. Baik dari pihak TNI, Polri, protokol sudah dengan sangat maksimal untuk menyambut tamu-tamu negara yang akan hadir di KTT G20. Terutama juga kita apresiasi kepada komunitas intelijen yang sudah bekerja keras, saya kira, melakukan berbagai macam persiapan di bawah pimpinan Pak Kepala BIN, saya kira, Pak Budi Gunawan, menyiapkan semua prasyarat awal sehingga KTT ini akan berjalan dengan baik dan kondusif, Mas Reno. Baik, Pak Ridwan, kalau menurut Anda selama rangkaian kegiatan KTT G20, apa yang perlu diwaspadai oleh pemerintah Indonesia, baik itu di Balinya sendiri maupun di wilayah selain Bali? Ya, pertama memang harus tetap waspada ya Mas Reno ya. Karena posisi sekarang ini VVIP semua berada di Indonesia. Ada Presiden Joe Biden, ada Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri India, dan 17 kepala negara ada di sini. Sehingga mungkin saja masih ada pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan gangguan keamanan. Tetapi kami yakin dari kebetulan saya juga berada di Bali, dari komunikasi dengan teman-teman yang terlibat di lapangan, saya kira sudah sangat maksimal yang dilakukan. Relatif tidak akan ada gangguan yang signifikan, moga-moga saja sama sekali tidak ada gangguan. Tetapi juga perlu Mas Reno, kita harus waspada juga di kota selain Bali ya. Jadi di Jakarta, di kota-kota besar juga pengamanan jangan kendor. Karena ini semua media internasional sekarang sedang meliput Indonesia, sedang mengawasi Indonesia pelaksanaan presidensi KTT G20. Artinya kejadian sekecil apapun tidak harus di Bali. Di luar Bali itu juga harus jadi atensi. Sehingga jangan kemudian ada kesan seolah-olah petugas keamanan, petugas intelijen yang berada di luar Bali kemudian bisa sedikit santai. Sebaliknya tidak bisa, harus makin waspada. Karena kalaupun misalnya ada gangguan keamanan di Jakarta, maka efeknya juga akan berdampak pada kinerja dan citra kita di mata dunia internasional, Mas Reno. Oke, Pak Ridwan, satu hal yang juga wajib diwaspadai ketika event atau helatan internasional ini dilakukan atau berlangsung adalah dari sisi siber begitu ya. Nah, menurut Anda penguatan seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam pengawasan siber selama helatan KTT G20 ini? Ya, pertama memang dari sisi sinyal intelijen ya. Kita tahu negara-negara lain juga mempunyai peralatan-peralatan sinyal intelijen yang mungkin saja akan dalam tanda petik saling bertabrakan di dunia maya, di dunia sinyal. Tetapi saya yakin teman-teman dari BIN, dari Deputi Cyber, dari BSSN, dari BAIS, dan teman yang lain, gabungan dari aparat keamanan cyber, juga sudah melakukan persiapan maksimal. Terutama misalnya gangguan-gangguan kecil ya, misalnya nanti ada orang jahat yang mengganggu website kita di media center misalnya, itu yang harus kemudian diantisipasi. Alhamdulillah sampai hari ini saya kira tidak ada indikasi itu. Pelaksanaannya hampir 100% saya kira sudah siap. Termasuk tadi malam Pak Presiden Jokowi mendarat disambut Pak LBP dan Pak Kepala BIN, Pak Budi Gunawan, dan menyampaikan kepada publik bahwa persiapan sudah 100% di Bali tadi malam. Jadi saya kira kita cukup berbangga, ini adalah momentum besar. Presidensi KTT G20 ini 20 tahun sekali, dan ini menjadi sejarah yang sangat baik buat bangsa Indonesia, terutama di tengah krisis ya. Kita masih krisis, ini ada pasca pandemi, ada krisis logistik, krisis energi karena perang Rusia Ukraina, dan kita bisa mampu dengan gagah dan meriah menyelenggarakan KTT G20. Selain karena kewajiban, Pak Ridwan, kehadiran para pemimpin negara G20 ke Indonesia ini apakah juga bisa dimaknai sebagai sinyal kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan hankam yang dimiliki oleh Indonesia?
Ya, tentu saja. Jadi Mas Reno, sebelum sebuah kunjungan dilakukan, setiap kepala negara itu mempunyai tim survei ya, atau tim aju dalam bahasa kita, tim advance. Misalnya tim advance dari US Secret Service, pas pampresnya Amerika Serikat, maupun tim advance dari misalnya pihak keamanan Presiden Xi Jinping. Kalau kemudian mereka datang ke Indonesia dan memberi asesmen bahwa Indonesia tidak aman, pasti mereka tidak akan merekomendasikan presidennya untuk datang. Tapi kan alhamdulillah Presiden Joe Biden, Presiden Xi Jinping nanti sore akan mendarat, kemudian Perdana Menteri Inggris dan para pemimpin negara besar dunia lainnya berbondong-bondong ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa asesmen keamanan kita sangat baik. Persiapan intelijen kita juga sudah maksimal, sehingga saya kira kalau untuk kasus Rusia ya, kalau untuk kasus Rusia itu agak unik karena memang mereka sedang punya problem di dalam negeri mereka sendiri. Iya, sebetulnya apa saja sih Pak Ridwan indikator keberhasilan suatu negara di bidang intelijen dan keamanan dalam suatu acara yang berstandar internasional, apalagi ini sampai mengundang belasan bahkan puluhan begitu ya pemimpin sejumlah negara di dunia? Ya, saya kira yang pertama Mas Reno adalah memastikan bahwa keselamatan presiden yang diundang dari 17 negara itu baik dan aman, lancar. Dan itu sudah dilakukan. Bagaimana mereka akan mendarat, kapan mendarat, siapa yang menjemput, rute menuju hotel, kemudian rute menuju tempat acara, kemudian lokasi di tempat acara juga diamankan. Kita melihat bagaimana Bapak Panglima Jenderal Andika Perkasa juga memantau langsung bagaimana tim dari Angkatan Laut misalnya harus berdiam di rawa-rawa selama beberapa hari, memastikan Tahura aman misalnya. Dan kemudian komunitas intelijen saya kira juga sangat penting supaya semua hambatan-hambatan, apakah itu misalnya demonstrasi penolakan, apakah itu misalnya ancaman teror, itu bisa ditangkal dengan baik. Dan saya kira komunitas intelijen BIN misalnya di bawah Pak Budi Gunawan juga sudah melakukan itu dengan sangat maksimal. Ini sudah tinggal besok, jadi saya kira persiapan juga sudah 100% Mas Bruno. Baik, persiapan sudah 100%, tinggal implementasi di lapangan selama tanggal 15 dan 16 sampai bahkan tanggal 17 ya, karena sampai dengan kepulangan para pemimpin-pemimpin negara G20 ini. Terima kasih pengamat militer dan intelijen Ridwan Habib sudah bergabung bersama kami di Metro Siang kali ini. Salam sehat.